Assalamualaikum. Ciptakan pasar, bukan mencarinya. Kalau saya tanya ke sebagian besar orang, pasti mereka menjawab kita berbisnis harus mencari pasarnya dulu. Ketahui seberapa besar potensi pasar itu, berapa banyak orang lain yang bergerak di bidang itu dan sebagainya. Om Bob punya pandangan berbeda tentang pasar. Pasar kok dicari, pasar itu tidak boleh dicari. Lalu kalau beruntung Anda temukan, melainkan harus diciptakan. Anda mau menjadi market leader, seorang pengusaha harus mampu menciptakan pasar yang akan dikuasainya. Setelah menciptakan pasar, dijamin dia akan menjadi penguasa pasar yang diciptakannya tersebut. Kalau hanya jadi follower, pasti lebih susah untuk menjadi pemimpin pasar. Menurut Om Bob, keberanian menciptakan pasar menjadi kunci untuk keberhasilan menghadapi kompetisi bisnis. Sayangnya, hanya segelintir orang yang punya keberanian untuk menciptakan pasar. Padahal, tidak ada yang perlu ditakuti untuk melakukannya. Menciptakan pasar sesungguhnya sama beratnya dengan mencari pasar, tapi hasilnya jauh lebih memuaskan. Lalu, apa saja langkah agar berani menciptakan pasar? Om Bob menawarkan 3 langkah atau alternatif yang bisa dipilih oleh seseorang pengusaha agar bisa menciptakan pasar. 1. Jadilah yang pertama. Dengan menjadi yang pertama di bidang tertentu, Anda pasti akan mendapatkan perhatian konsumen. Ketika orang lain mengikuti, Anda sudah lebih dulu mantap sebagai orang pertama sekaligus penguasa pasar. Lihatlah Aqua, Coca-Cola, dan teh botol. Mereka adalah yang pertama di bidangnya dan sampai sekarang bertahan sebagai penguasa pasar. Saya sendiri menjadi yang pertama mulai dari telur ayam layer, daging ayam broiler, dan sayur hidroponik. Sampai sekarang, Camchick, Camfood, dan Camfarm mampu menjadi pemain besar dan mengekspor ribuan ton sayuran per bulan ke Jepang. Jadilah yang berbeda. Jangan pernah memilih bidang bisnis yang sama sekali persis dengan pemain yang lebih dulu ada. Anda tidak akan memiliki nilai tambah apa-apa, sehingga pasti kalah bersaing dengan pebisnis lama. Konsep yang banyak digunakan pengusaha adalah ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi sah-sah saja Anda meniru asal ada modifikasi di dalamnya. Unsur inilah yang akan menjadi pembeda dibanding produk serupa. Seluruh produk Camchick jelas berbeda dibanding produk sejenis lainnya. Maka jangan heran kalau supermarket dan seluruh produk usaha Om Bob lebih diminati oleh para ekspatriat dan kalangan kelas atas. 3. Menjadi yang terbaik. Ini mungkin langkah yang pasti sulit, apalagi ukurannya pun selalu pasar. Ukurannya adalah laku atau tidaknya produk tersebut di sebuah wilayah. Tapi jika Anda sudah mampu menjadi yang terbaik di kategorinya, bolehlah berbagi hati. Lalu bagaimana cara menjadi yang terbaik? 2 langkah di atas bisa menjadi jembatan agar produk Anda menjadi yang terbaik. Konsumen adalah paspor menuju sukses. Sudah menjadi konsensus semua orang bahwa konsumen adalah raja. Bob Sadino pun mengakui pendapat itu, walaupun buat dia konsumen bukan hanya sekedar raja. Lalu apa? Customer is my passport to success. Begitu jawaban Om Bob. Konsumen itu adalah segala-galanya. Karena tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Memang demikianlah cara Bob Sadino memakai konsumen. Maka jangan heran apabila dia begitu menghormati para konsumennya. Dalam semua aspek bisnisnya, konsumen menjadi patokan utama. Misalnya untuk urusan kualitas, dia mengaku tidak tahu apa-apa itu kualitas. Buat Om Bob, hanya ada satu cara agar dagangannya laku, yaitu memberikan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Titik. Saya tidak tahu apa itu kualitas paparnya. Om Bob menganggap sebagian besar pengusaha terlalu pusing memikirkan kualitas, tapi pada prakteknya justru tidak peduli dengan keinginan konsumen. Padahal sebaik apapun kualitas produk yang kita tawarkan akan sia-sia jika tidak sesuai dengan harapan konsumen. Contoh lain, ketika Om Bob memulai ekspor produk pertanian ke Jepang, dia pun tidak mengerti tentang kualitas produknya. Padahal yang dilihat orang lain sangat prima.
Anda pasti mengerti bagaimana ketatnya persyaratan produk pangan masuk ke Jepang. Banyak yang ditolak. Mungkin bukan ketat, tapi super ketat. Padahal Om Bob mengakui semua yang dilakukannya hanya untuk memenuhi standar yang diisyaratkan importir di Jepang. Apa yang mereka minta dan mereka syaratkan maka saya penuhi. Kok gitu aja dipikirin? Jadi, salah satu tolak ukur semua bisnis seorang Bob Sadino adalah konsumen. Bagaimana membuat mereka puas dan percaya terhadap produk yang ditawarkannya? Kalau sudah puas dan percaya, maka konsumen akan menjadi loyalis, seperti pelanggan Kemchik. Kepercayaan dan kepuasan bisa dibentuk oleh berbagai macam hal, mulai dari produknya itu sendiri sampai pelayanannya. Dulu, Bob Sadino sering nongkrong di Kemchik hanya sekedar untuk menyapa para pelanggannya. Tapi, meski konsumen adalah paspor menuju sukses, bukan berarti konsumen bisa berbuat seenaknya. Jika konsumen keliru, Om Bob tidak akan menghiraukan mereka. Pernah suatu ketika ada konsumen asal Amerika yang meremehkan produk-produk pertanian di Kemchik dan tidak percaya dengan kualitas hasil budidaya di Indonesia. Orang itu langsung diusir, bukan oleh Om Bob sendiri, melainkan oleh Mami Sulaimi. Konsumen adalah raja, tapi raja tidak bisa berbuat seenaknya dong. Pungkasnya memberi alasan yang lebih penting bagaimana agar raja tersebut tunduk terhadap apa yang kita tawarkan. Kenapa Kemchik tidak buka cabang? Sejak 1970-an, Kemchik berdiri kokoh di kawasan Kemang, Jakarta Selatan sampai sekarang. Kemchik adalah sebuah supermarket yang membidik segmen khusus kelas atas atau A+, dan sebagian besar ekspatriat yang ada di Jakarta. Segmen itu tetap dipertahankan sampai sekarang, sehingga Kemchik tetap digandrungi dan laris. Om Bob sering sekali mendapatkan pertanyaan tentang Kemchik. Kenapa Kemchik tidak buka cabang? Padahal mungkin pikir mereka, untuk ukuran supermarket seperti itu, buka cabang di berbagai tempat bukanlah hal yang sulit. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak seperti Rush Market yang meski datang belakangan tapi sudah punya banyak cabang? Mengapa tidak dibuat lebih besar seperti Carrefour? Om Bob mengaku nyaris bosan menjawab pertanyaan semacam itu. Kenapa sih mereka tidak melihat fakta lain? Kenapa mereka tidak bertanya, kok Kemchik masih bisa bertahan begitu lama? Loh, iya kan? Coba Anda lihat berapa banyak supermarket dan hypermarket baru yang membanjiri Jakarta. Mereka mengepung Kemchik, tapi Anda juga lihat dong, Kemchik masih ada nggak? Kemchik terpengaruh tidak? Om Bob balik bertanya. Sejak berdiri sampai sekarang, Kemchik memang tidak pernah mengalami masalah berarti. Dia tidak pernah surut seperti supermarket lain yang tergencet kehadiran retail modern raksasa. Kemchik juga tidak pernah bermasalah dengan retail tradisional. Supermarket ini juga jarang sekali mengalami masalah apabila kondisi ekonomi Indonesia sedang memburuk atau situasi sosial yang runyam. Dia tetap mampu melayani pelanggannya dengan baik. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin hanya satu, konsisten. Konsisten dengan pelayanan primanya, konsisten dengan kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen, konsisten dengan target pasar yang tidak pernah berubah. Lagi pula, Om Bob mengaku tidak pernah memikirkan uang. Saya mencari yang pas-pas saja. Ya satu Kemchik itu pas buat saya. Ngapain pusing-pusing? Kalau nanti ternyata bisa buka cabang baru, wah itu blessing buat saya. Rencananya, Kemchik memang akan membuka cabang baru di kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta, dan kemudian menjadi kenyataan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau buka cabang baru bisa menyerap tambahan tenaga kerja. Saya tanya balik, emangnya membuka lapangan pekerjaan mesti melalui Kemchik? Apakah tidak ada sarana lain yang mungkin lebih banyak lagi? Saya punya anak banyak di Camp Food. Saya juga punya banyak anak di Camp Farm. Total jumlah mereka hampir 1.600-an orang. Saya juga membina ribuan petani di Jawa Tengah. Saya ajari mereka cara bertani yang benar. Lalu saya beli hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Saya tanya ke mereka, kalau dijual ke pasar berapa? Kalau mereka bilang Rp150, maka saya beli dengan harga Rp250. Mereka senang.
Jumlah mereka banyak, jadi saya sudah buka lowongan pekerjaan buat banyak orang. Papar Om Bob panjang lebar. Konsep Kemcik kembali ke rumah. Lagi pula, Kemcik punya konsep yang berbeda dengan supermarket kebanyakan. Selain jenis produknya yang khas dan berkualitas prima, Kemcik masih punya kekhasan lain, yaitu konsep layanannya. Om Bob ingin Kemcik menjadi rumah kedua buat pelanggan, sehingga kalau pelanggan datang ke Kemcik seolah-olah mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Maka jangan heran kalau pelayanan di Kemcik berbeda dibanding pelayanan di supermarket lainnya. Sentuhan personal dan kekeluargaan sangat terasa di sana. Om Bob atau istri sering sekali nongkrong di Kemcik dan bercengkrama dengan para pelanggan. Sentuhan kekeluargaan tersebut tidak pernah didapat pelanggan di tempat lain. Mana ada pemilik supermarket sebesar Kemcik mau bercengkrama dengan pelanggan setiap saat? Dengan konsep kembali ke rumah tersebut, saya yakin jumlah outlet pun tidak bisa banyak-banyak. Buat sebuah keluarga, rumah biasanya hanya 1 atau 2 saja, sehingga rasa memiliki dan rasa rindu terhadap rumah tersebut tetap terjaga. Kalau rumahnya banyak, kemungkinan besar perasaan semacam itu tidak muncul dengan kuat. Kalau rumahnya banyak, ya sama seperti hotel atau apartemen, tidak homey lagi. Oh begitu toh, makanya Kemcik tidak mau buka cabang banyak. Percaya dan biarkan anak buah berbuat salah. Mungkin sulit mencari padanan Bob atau pemilik usaha seperti Bob Sadino. Padanan seperti apa? Padanan dalam hal memberikan kepercayaan kepada anak buah. Dia 100% memberikan kepercayaannya kepada anak buah tanpa embel-embel syarat apapun. Orang menyebutnya sebagai desentralisasi dari bos sebagai pusat kekuasaan kepada para anak buahnya. Om Bob membagi perjalanan bisnisnya ke dalam 3 bagian waktu. 1. 10 tahun pertama sebagai masa penjajakan antara bos dan para anak buah. Pada masa ini, bos yang melakukan dan memimpin semua hal sendirian. Dia menggunakan telunjuknya untuk memberikan perintah kepada anak buahnya. Pada masa ini, bos mulai mencari tahu kemampuan anak buah dan anak buah mencari tahu gaya kepemimpinan dan apa yang diinginkan bos. 2. 10 tahun kedua sebagai masa tahu sama tahu. Bos sudah sangat mengetahui kemampuan para anak buahnya, sedangkan anak buah sudah mengerti apa yang diinginkannya. Bos sudah sangat mengetahui kemampuan para anak buahnya, sedangkan anak buah sudah mengerti apa yang diinginkan bos. Anak buah juga paham gaya kepemimpinan bos, sehingga bisa menjalankannya sendirian. Bos tidak lagi menggunakan telunjuk dalam memimpin, tapi memberikan contoh dan mulai mempercayakan kepada anak buah untuk menjalankan segala urusannya sendiri. 3. 10 tahun ketiga sebagai masa desentralisasi penuh. Bos mulai meninggalkan segala urusan perusahaan dan memutuskan untuk tidak ikut campur ambil bagian dalam segala urusan perusahaan. Bos mempercayakan sepenuhnya segala urusan kepada para anak buah dan membiarkan mereka berbuat apa yang dianggapnya benar. Bob Sadino mulai meninggalkan urusan perusahaan sejak 1992. Dia juga mempercayakan sepenuhnya segala urusan dan hanya menerima laporan saja pada rentang waktu tertentu. Saya sudah capek, sudah 20 tahun di perusahaan. Sekarang kamu aja deh. Begitu Bob menirukan ucapannya kepada anak buah yang menggantikannya memimpin perusahaan. Sebuah peristiwa besar sempat menguji keputusan Om Bob keluar dari perusahaan. Ketika seorang anak buah membuat kesalahan, buat orang lain mungkin kesalahan anak buah tersebut teramat besar sehingga merugikan perusahaan sampai sebesar 5 juta dolar Amerika atau setara dengan 45 miliar dengan kurs 1 dolar 9.000 rupiah. Nah, kalau kursnya 13.000 ya monggo dihitung sendiri. Tapi tidak buat Bob Sadino, karena dia membiarkan kesalahan itu terjadi dan tetap mempertahankan anak buah yang berbuat salah tersebut.
dia yang berbuat salah, maka biarkan dia bangkit lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Hal semacam ini pernah terjadi juga pada sebuah perusahaan besar di Amerika. Seorang direksi membuat kesalahan fatal dan merugikan perusahaan senilai jutaan dolar Amerika. Pemilik perusahaan tidak bereaksi apa-apa terhadap kesalahan anak buah tersebut dan justru mempertahankan direksi tersebut sekuat tenaga. Adalah bodoh bila saya melepaskan dia, sedang dia sudah menghabiskan biaya pembelanjaan jutaan dolar, kata sang bos perusahaan. Jika Anda percaya pada anak buah, maka berikanlah kepercayaan sepenuhnya, termasuk membiarkan dia berbuat kesalahan dan mereka memperbaikinya sendiri. Seperti ketika kita membiarkan anak belajar naik sepeda, berikan sepeda dan biarkan dia belajar menaikinya. Kalau jatuh, biarkan dia bangkit dan menaikinya kembali. Kita cukup menyiapkan obat merah saja kalau mereka terluka. Dahsyat. Memutuskan tidak ikut mengambil keputusan. Suksesi ala Bob Sadino. Bob Sadino memulai usaha sejak awal tahun 1970-an. Dia mengawalinya dengan sangat sederhana melalui jualan telur ayam negeri. Tapi siapa nyana, dalam tempo 10 tahun saja, usaha Bob beranjak membesar dalam bidang telur, daging, dan sayur mayur. 10 tahun berikutnya, bisnis Bob terus berkembang menjadi Camp Chick, Camp Food, dan Camp Farm. Camp Chick khusus menjajakan seluruh produk berkualitas tinggi yang diminati kalangan menengah atas dan ekspatriat. Camp Food sebagai tempat pengelolaan daging dan makanan berbahan baku daging. Sedangkan Camp Farm merupakan satu-satunya pabrik berstandar kualitas Jepang pengelolaan sayuran dan hasil tani di Indonesia. Saat itu semua dibangun secara bertahap dan dilakukan oleh Bob Sadino sendiri bersama seribuan anak buahnya. Sebagai pemilik usaha, Bob Sadino tidak perlu pusing-pusing mewariskan bisnisnya. Dia pun tidak punya keinginan untuk menjadikan kedua putrinya sebagai ahli waris perusahaan. Tepat pada tahun 1992, Bob melepaskan diri dari bisnisnya dan memutuskan untuk tidak ikut mengambil keputusan dalam urusan perusahaan. Dia menyerahkan sepenuhnya perjalanan bisnis Camp Chick, Camp Food, dan Camp Farm kepada para karyawannya. Dia menyebut mereka sebagai anak-anak. Beberapa petinggi perusahaan dipercayakan untuk sepenuhnya mengelola. Bob menganggap mereka sudah mampu berdiri sendiri tanpa campur tangannya. Dalam filosofi bisnis Bob, 10 tahun pertama mereka sudah banyak belajar tentang gaya kepemimpinannya dan gayanya menjalankan bisnis. 10 tahun kedua, dia dan anak buahnya sudah sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka pada 10 tahun ketiga, seharusnya para anak buahnya itu sudah mampu menjalankan bisnis tanpa harus bergantung padanya. Terbukti keputusannya tidak keliru. Sejak 1992 sampai sekarang, grup usahanya tetap eksis dan terus berkembang meski sempat didera krisis ekonomi. Ekspor sayur mayur ke Jepang terus meningkat mencapai ribuan ton. Bahkan permintaan dari pasar ekspor belum terpenuhi semuanya. Lalu, bisnis dagingnya kian hari semakin diminati konsumen karena kualitas mereka terjamin. Demikian pula pusat retail Camp Chick yang kian kokoh menancapkan kukunya sebagai pusat belanja kelas atas dan ekspatriat. Apa yang dilakukan Bob Sadino tentu berkebalikan dengan kenyataan bahwa banyak pemilik usaha yang ragu-ragu mempercayakan usaha kepada bawahannya, bahkan kepada anak-anak mereka sekalipun. Tengoklah sejumlah perusahaan besar keluarga yang tetap dipimpin oleh ownernya. Suksesi berjalan lambat dan terhambat berbagai faktor psikologis. Sedangkan Bob dengan entengnya memutuskan untuk tidak ikut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Dia bukan lagi bos Camp Chick, melainkan hanyalah pemilik yang tidak ikut campur urusan perusahaan. Dia begitu santai menghadapi berbagai hambatan psikologis. Ketika seorang bos harus lengser ke Prambon dari kursi tertingginya, baginya semua adalah titipan Tuhan yang tinggal dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh siapapun. Kenapa Bob sangat percaya diri mundur dari operasional perusahaan? 1. Dia membangun usaha dari kecil. 2. Merekrut karyawan dan mengarahkan mereka untuk mengikutinya dari awal. 3.
sangat terbuka kepada anak buah. 4. Tidak segan-segan mengajarkan mereka cara berbisnis. 5. Menerapkan sikap saling percaya kepada anak buah. 6. Nothing to lose, ikhlas, total surrender. Fokus di agribisnis. Sejak memulai usaha pada awal tahun 1970-an sampai sekarang, Bob Sadino setia menekuni agribisnis. Dia hanya mendalami bisnis ayam potong dan petelur, lalu daging sapi dengan segala olahannya, kemudian sayur mayur dan produk pertanian. Bob tidak pernah terjun ke bisnis transportasi atau bahkan bisnis properti yang diwajibkan beberapa pakar bisnis untuk para pebisnis besar. Tentu saja seorang sekelas Bob Sadino sudah memiliki modal materi mencukupi. Tidak susah untuk membuat usaha di bidang lain. Bisa berkongsi dengan pihak lain atau melakukannya sendirian. Tapi Om Bob tidak melakukan diverifikasi usaha. Yang dia lakukan justru mempertajam bidang usaha agribisnisnya. Buat saya, bidang agribisnis saja masih teramat luas dan belum tergarap sepenuhnya. Kenapa saya mesti repot-repot membuka jenis usaha lain? Katanya menjelaskan alasan kenapa tidak ekspansi ke jenis usaha selain agribisnis. Dengan pendirian semacam itu, Bob Sadino menjelma menjadi seorang pebisnis agri yang sangat hebat. Dia menguasai seluk-beluk usaha mulai dari hulu sampai ke hilir. Kepakaran Om Bob dalam bidangnya tidak bisa ditandingi oleh pakar-pakar agribisnis dari kampus seperti IPB sekalipun. Mereka justru belajar banyak kepada Bob Sadino. Bob lah orang pertama yang memperkenalkan telur ayam negeri dan dia juga yang pertama kali memasarkan daging ayam broiler. Lalu mempromosikan berbagai jenis sayuran yang belum ada, seperti brokoli dan paprika. Dia juga yang awal mula menjalankan cocok tanam hidroponik. Dia bukan hanya pakar di bidangnya, melainkan juga hebat dalam memasarkan produknya. Dia mendirikan Camp Chick sebagai pusat penjualan bahan pangan dengan kualitas jempolan. Hanya mereka yang berkantung tebal yang berbelanja di supermarketnya tersebut. Dia oferensi pasar yang luar biasa dan itu sangat menguntungkan. Dia juga membangun pusat pengelolaan hasil pertanian di Camp Farm yang hasilnya hanya diekspor ke Jepang, negara dengan tingkat seleksi bahan pangan sangat ketat. Tentu saja, ini juga teramat menguntungkan secara materi, karena Jepang berani membeli dengan harga tinggi produk pangan kualitas. Tidak ketinggalan, Bob juga mendirikan Camp Farm sebagai pusat pengelolaan daging. Lagi-lagi kualitas yang menjadi andalannya, sehingga harga jualnya tentu lebih tinggi dibanding produk sejenisnya. Jadi hanya bergerak di bidang agribisnis saja, tapi Bob Sadino sudah mampu mengoptimalkannya secara ekonomi.